warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Gibansyadira dengan NIM C2401231002. Jadi di sini saya mau apa sih? Saya mau review tentang praktikum yang saya jalani kemarin. Jadi di praktikum kemarin itu di matkul biologi perikanan, kami semua melakukan pembedahan pada ikan yang per kelompoknya itu berbeda. Dan di kelompok saya mendapatkan ikan tongkol. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini tuh apa sih? Nah, jadi tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari karakteristik morfologi ikan, terutama panjang, bobot, organ gonad, dan usus. Data-data ini sangat penting dalam penelitian perikanan, seperti untuk mengetahui tingkat kematangan gonad, kebiasaan makan, dan juga pertumbuhan. Nah, sebelum praktikum, tentu kita juga harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, alat bahan digunakan di praktikum itu apa sih? Nah, alat bahannya itu yang pertama adalah tentu saja kita perlu ikan tongkol segar, lalu timbangan digital, garis, alat bedah untuk ikan, nampan bedah, alat tulis untuk mencatat, sarung tangan agar tetap bersih, dan juga masker, dan juga jas lab, dan juga perlu untuk membawa hand sanitizer juga karena untuk membersihkan dari noda-noda dari ikan yang kita bedah nanti. Dan tentu saja jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan tetap kondusif selama praktikum, karena hal itu sangat penting untuk kelancaran praktikum itu sendiri. Jadi saat kita memasuki lab kan bersih tuh labnya, jadi kita tetap harus menjaga lab itu tetap bersih, guys. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke proses pembedahan. Dari Asprok sendiri itu mendemonstrasikan bagaimana kita melakukan praktikum tersebut. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan tentu saja yang tadi saya bilang, dan juga memakai jas lab dan juga sarung tangan latex agar tidak kotor. Dan Asprok menjelaskan pertama-tama kita harus mengambil 3 ikan dan dinomori sesuai arahan dan juga kode-kodenya. Nah, untuk saya sendiri waktu itu mendapat ikan tongkol kan, nah saya ambil 3 dengan nomor 13, 14, dan 15. Dan langkah pertamanya yaitu kita harus mengambil ikan tersebut dan menimbangnya atau mengukurnya. Dan saya melakukan pengukuran terlebih dahulu panjangnya. Data saya seingat saya itu 23,5 cm yang paling panjang. Jadi ikan saya itu kebetulan tiga-tiganya lumayan berbeda ukurannya. Jadi yang ikan pertama saya itu yang panjang, sedang tuh kecil. Jadi perbedaannya tuh kelihatan. Nah, terus setelah melakukan pengukuran panjang dari panjang total, panjang baku, dan panjang lain-lainnya, itu kita harus menulisnya di datasheet agar kita tidak lupa saat melakukan pengasuhan data laporannya. Nah, setelah itu kita harus menimbang bobot dari ikan tersebut. Nah, kita menggunakan timbangan dalam satuan gram. Oh ya, tadi untuk panjang itu satuannya cm ya. Dan setelah melakukan penimbangan bobot, kita harus mencatatnya juga di datasheet agar tidak lupa. Dan waktu itu seingat saya yang paling besar itu 175 gram. Jadi itu untuk ikan tongkol yang paling berat yang saya miliki. Nah, ini part seru. Jadi abis menggunakan garis dan alat timbangan, di sini kita mulai menggunakan alat bedah. Di part ini kita diaplikasikan untuk membedah ikan tersebut dengan saya demonstrasikan ya dengan tangan karena nggak ada ikannya. Jadi ini ikan ini kepalanya tuh kalau bisa menghadap kiri ya, guys. Jadi di kepala ini belahnya tuh dari anus ini ke atas, terus dibuka, jadi bentuknya kotak nih, gini, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah dibuka gitu kan kelihatan kan. Nah, setelah di sisi-sisi agar terlepas itu harus dibuka dan harus lihat gonad dan ususnya. Nah, tapi di beberapa ikan itu ada yang usus sama ginjalnya tuh nggak kelihatan, dan tongkol tuh termasuk ususnya yang kecil, dan bahkan saya agak kesulitan menemukan ususnya, dan agak putus juga karena usus ikan tongkol tuh kecil banget dan gonadnya yang sangat besar, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hal ini setelah melakukan pembedahan kita mengukur bobot dari gonad dan usus itu sendiri. Dan
dengan timbangan yang benar. Nah, setelah itu kita lakukan pencatatan data. Datanya itu di data sheet. Nah, setelah semuanya selesai, kita harus beres-beres ikannya itu dibuang agar tapi tetap bersih. Nah, kan gonat dan usus udah dapat tuh, kita masukin ke jar dan kita masukkan formalin agar diawetkan dan bisa diamati minggu kemudian. Nah, setelah beres-beres praktikum selesai dan kita mendapatkan output yang sangat berharga. Kita dapat mengamati morfologi ikan, dan juga kita mendapat tingkat mengetahui bagaimana tingkat kematang gonat dan jenis kelamin antar ikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.